Hai teman-teman, selamat Valentine. Di hari spesial ini aku akan reading juga yang spesial buat kamu. Tema yang banyak diminta oleh teman-teman ya di sini mengenai jodoh, dan reading kali ini khusus mengenai first impression atau kesan pertama dari dia ke kamu dan juga sebaliknya dari kamu ke dia. Dan di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu seperti biasa. Tadi aku udah shuffle, sudah aku beri penanda juga. Jadi silakan pilih mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan pile pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, karena aku lihat ya di sini bagaimana first impression dia ke kamu sekaligus kamu ke dia. Aku sudah bagi 2 di sini ya. Oke, akan aku buka satu-satu. Dimulai dari sisi yang atas adalah sisi kamu dan yang bawah adalah dia. Untuk memudahkan, tapi ini kondisinya bisa terbalik ya karena ini general reading. Kalau aku lihat di sini kamu melihat dia bahwa dia ini memang kamu rasa udah serius sejak awal. Jadi aku lihat ini antara kamu dan dia memang dua-duanya sama-sama udah siap, sama-sama sudah punya keseriusan untuk membangun sebuah hubungan. Bahkan di sini udah ada niat untuk membangun keluarga yang harmonis ke depannya. Jadi kamu bisa merasakan energi itu di dia. Di sini kamu melihat bahwa dia ini adalah orang yang memang sejak awal itu klik sama kamu. Entah mungkin dari karakternya, sifatnya, cara dia bicara, memperlakukan kamu. Jadi kamu sangat yakin, oh dialah memang jodoh saya. Jadi kamunya yang yakin di sini. Nah, dari sisi dia melihat bahwa kamu ini punya sesuatu yang dia yakin bahwa bersama dengan kamu akan menjadi rumah yang terindah buat dia. Rumah yang sangat nyaman, yang dia yakin bahwa bersama dengan kamu akan terbentuk nih nanti sebuah keluarga kecil yang hangat, harmonis, bahagia gitu loh. Mungkin di sini kamu, terutama kalau kamu perempuan ya, emang punya energi feminin yang bagus lah, yang gede banget di sini. Jadi energi menyayangi, mencintai, menjaga tuh ada banget, dan dia bisa merasakan energi itu sejak awal ketemu sama kamu. Kemudian akan diperlihatkan lagi di sini. Ada Queen of Wands dan ada The Hermit. Kalau dari kamu ke dia, yang kamu rasakan selain itu adalah kamu berpikir atau kamu merasa dia ini cerdas, dia ini pinter. Jadi biasanya sih kelihatan dari cara bicaranya ya. Jadi pinter tapi nggak nyombong. Dia punya kebijaksanaannya dia sendiri. Dia punya kedewasaan. Kamu merasa dibanding kamu dia lebih dewasa. Tapi di satu sisi lain dia pun merasakan bahwa kamu punya kedewasaan yang sama gitu loh di sini. Apalagi kalau kamu di sini femininnya ya. Di sini dia merasa bahwa kamu adalah perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh, perempuan yang selalu mengejar apa yang menjadi passion kamu, pantang menyerah di sini. Tanpa kamu melupakan, kamu juga punya orang-orang sekitar yang bisa kamu sayangi gitu loh dengan cintanya kamu. Jadi itu yang dilihat. Jadi dua-duanya ketika makin kenal makin, oh ini orangnya dewasa, oh ini sangat kuat gitu loh di sini. Dan dia dan kamu di sini juga melihat bahwa dia ini perfeksionis. Makin lama kamu kenal, terutama di bulan-bulan awal lah ya, kamu akan merasa bahwa oh nih orang perfeksionis banget. Kamu bisa ngeliat ketika dia lagi ngerapiin tasnya, kamu akan melihat isi tasnya itu sangat rapi. Ada mungkin buku, notes, laptop, kabel sambung gitu, itu rapi banget gitu. Dan hal-hal lainnya gitu di sini. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Di sini ada Seven of Cups. Dia di sini, kamu di sini melihat dia sebagai orang yang punya banyak impian, punya banyak semangat untuk mengejar impian itu. Dan di sini kamu mungkin merasa, aduh impian kamu kok banyak banget, atau mungkin aduh kok dia di sini kesannya seperti orang yang terlalu jauh impiannya. Tapi di sini sebetulnya aku merasa bahwa dia ini memang tipikal orang yang tidak terlalu peduli apa kata orang, selama dia meyakini bahwa apa yang dia harapkan itu memang sesuai dengan minatnya, bakatnya, maka dia akan jalan di sana. Tapi di sini lama-lama aku lihat justru akan mendukung impiannya dia. Macam-macam sih, biasa aja di sini mengenai pekerjaan atau bisnis atau pendidikan, hobi apapun lah itu. Aku lihat kamu akan mendukung dia pada akhirnya. Kamu akan semakin berminat apa sih yang menarik dari tujuan hidup kamu gitu misalnya. Pun sebaliknya dia di sini melihat kamu sebagai orang yang selalu ingin tahu
dan selalu ingin belajar di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan bisa, berhubungan dengan pekerjaan bisa. Dia di sini melihat bahwa kamu adalah orang yang stabil. Stabil di sini kamu mulai bisa mengatur keuangan dengan baik. Dia melihat kamu juga tipe orang yang nggak boros, yang nggak foya-foya. Hidup kamu mungkin sederhana, tapi kamu bisa menghargai keuangan kamu gitu loh di sini. Ya, itu yang dia sukai dari kamu. Dan apa akan lihat lainnya di sini ada The High Priestess, ada Queen of Wands. Oh, ini sama ya. Berarti ini kecocokan antara kamu dan dia sih ya. Jadi di sini kamu kemudian melihat dia sebagai orang yang juga sama-sama kuat di sini, sama kayak kamu. Kalau di sini sih aku merasanya, oh makin lama dia ternyata emang punya passionate, makanya di sini impiannya dia banyak gitu loh. Dan memang dia selama kamu mendukung impiannya dia, mungkin di pekerjaan gitu ya, maka dia akan baik-baik aja, atau mungkin dia akan semakin nyaman bersama dengan kamu. Karena memang sejak awal kemudian dia udah serius mengenai hubungan ini, makanya faktor yang berhubungan dengan loyalitas, finansial, kestabilan emosi itu menjadi sesuatu yang sangat dinilai di hubungan ini gitu. Dan di sisi lain dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat anggun, sangat cantik, sangat mungkin kamu di sini anak rumahan, lebih banyak yang anak rumahan ya. Tapi kamu di sini menjadi anak rumahan bukan karena terpaksa, tapi karena kamu emang nyaman. Bukan karena kamu nggak punya duit makanya nggak bisa jalan-jalan, tapi karena emang kamu ngerasa ya tempatmu yang paling nyaman ya kamar kamu, rumah kamu, keluarga kamu juga bisa gitu di sini. Dan iya kamu di sini walaupun kelihatannya di kamar aja, tapi kamu punya kecerdasan, punya banyak keanggunan yang dia rasa kamu sangat cerdas. Makin dia kenal kamu, semakin dia menghargai bahwa oh kamu memang seluar biasa ini gitu loh. Jadi tipikal perempuan yang bisa menjaga dirinya dan dia menghargai itu gitu loh di sini. Maksudku di sini nggak yang pulang malam, yang party gitu, nggak. Makanya di sini dia menghargai itu karena bisa jadi ekspektasi dia mengenai jodoh adalah yang tipenya memang seperti kamu gitu. Kemudian yang terakhir di sini ada Six of Cups, ada Three of Coins. Kemudian waktu berjalan dan kamu di sini melihat dia bahwa memang dia ini di awal-awal emang ada rasa cinta, ketertarikan, tapi semakin lama di sini aku melihat kamu melihat dia juga sebagai orang yang bisa diajak bekerja sama. Maksudku di sini bisa diajak ngobrol, enak diajak kompromi, sharing pikiran, saling support gitu loh. Kamu melihat kemampuan itu ada di dia, gitu. Ya, jadi kelihatannya di sini kamu emang mencari maskulin yang emang bisa nggak cuma sekedar ngasih cinta atau stabilitas keuangan, tapi juga partner ngobrol, partner buat menyelesaikan masalah, partner buat saling bertumbuh ke depannya dari jiwa, kestabilan mental, energi yang lebih baik kayak gitu. Dan kalau dari sisi dia, kelihatannya dia di sini jauh lebih romantis dibanding kamu ya, karena aku lihat di sini sebenarnya dia merasa bahwa bersama dengan kamu ada banyak hal yang bisa jadi nostalgia indah, jadi kenangan indah yang mungkin suatu saat ketika nanti kamu dan dia udah punya anak, udah punya cucu, dia akan menceritakan banyak hal indah tentang kamu. Dulu kakek dan nenek ketemunya di mana, dulu nenek kamu tuh begitu atau kakek kamu tuh begitu gitu lah. Jadi akan ada banyak cerita indah tentang kamu yang nanti akan selalu dia ingat sebagai proses perkenalan, terutama di awal-awal ini sih. Emang sejak awal itu udah ketertarikannya emang seserius itu. Dua-duanya antara kamu dan dia emang sudah mencari pasangan yang emang pingin lebih serius lagi ke depannya. Aku lihat demikian dan aku pingin ambil juga dari kartu tarot ini ya, mengenai perjalanan kamu dan dia. Ada Nine of Cups di sini, Queen of Cups, Queen of Swords. Ada banyak queen ya di sini. Oke. Aku lihat emang hubungan ini pada akhirnya akan berjalan dengan lancar. Ya, masalah akan ada seperti biasa, aku selalu ingatkan masalah akan ada yang kamu hadapi, tapi akan berjalan lancar. Kenapa? Karena kemudian dia di sini sejak awal emang udah seserius itu, dan mungkin sejak awal juga udah ngobrolin ya. Dua-duanya udah saling ngobrol niatnya gimana, keseriusannya seperti apa gitu di sini. Dan emang ini tipikal pasangan yang santai. Santai di sini bukan berarti tidak ada perkembangan, ada perkembangan tapi bener-bener dinikmati. Nggak ngasih tekanan ke salah satu pihak, ayo cepet-cepetan menikah, cepet-cepet begini, enggak. Di bawah santai, tapi mengerti bahwa ada semakin banyak pertumbuhan bagus yang bisa membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius.
Makanya di sini kan judulnya jodoh. Jadi seperti itu. Dan di sini emang antara kamu dan dia sama-sama seimbang memakai intuisi dan logika. Jadi di satu sisi ketika emang intuisinya harus jalan, pendekatan pakai hatinya jalan, maka akan keluar cara-cara itu. Menghadapi kamu yang bad mood atau kamu menghadapi dia yang lagi kesel, itu pakai hati, pakai intuisi. Sementara ketika ada masalah datang yang emang harus pakai mikir, pakai logika, kemampuan itu akan keluar. Jadi emang kamu dan dia nih tim atau partner yang bagus sih, solid banget gitu di sini. Dan akan saling melindungi, akan saling apa ya? Kalau misalnya ada masalah akan saling bisa nge-backup gitu loh. Jadi dia akan melindungi kamu, akan menyanjung kamu gitu di sini. Pun sebaliknya, kamu juga akan sangat kagum sama dia, sering memuji dia di depan sahabat-sahabat kamu atau keluarga kamu kayak gitu. Aku lihatnya di sini. Kemudian bottom decknya bukan ini ya, ada King of Swords di sini. Aku percaya pada kemampuanku untuk membuat sebuah strategi dalam mengambil keputusan. Jadi emang di sini hubungan cinta yang kamu dan dia udah sama-sama dewasa. Jadi mau ada ujian sebesar apa sih, kalian berdua akan baik-baik aja. Aku lihat di sini akan baik-baik aja karena emang udah seserius itu ketika pertama kenal dan ngerti resikonya apa, bakal dapat hal-hal positif apa, mungkin juga ada hal negatif, mungkin ada perlawanan dari beberapa orang mengenai hubungan ini, tapi semua akan baik-baik aja. Aku lihatnya kayak gitu teman-teman. Jadi silakan afirmasikan dan semoga memang ini menjadi sesuatu yang akan hadir di hubungan kamu dan dia ya, aminin. Dan aku akan lihat juga di sini dari oracle-nya. Ini bisa menjadi pesan buat kamu ya, terutama kalau nanti kamu udah ketemu dia dengan ciri-ciri yang seperti ini. Apa nih pesannya? Langsung di Union of Hearts. Tapi aku akan shuffle dulu. Ada new love. Satu lagi, do something for someone. Kalau terlihat gini, kalau misalnya kamu adalah tipikal orang yang susah percaya dengan orang lain, susah untuk jatuh cinta lagi dengan alasan apapun itu, aku rasa hadirnya dia akan membuat kamu belajar, kamu akan berani untuk menerima hadirnya dia. Mungkin kamu di sini mengerti bahwa ternyata jatuh cinta atau mungkin sebuah hubungan gak semudah itu, melihat pengalaman orang sudah menikah ternyata kok serem-serem gitu ya. Tapi bersama dengan dia kamu bisa menerima dan membuka hati kamu untuk semua ketulusan dia, cintanya, dan juga keseriusannya gitu loh di sini. Dan memang hubungan ini akan membawa kalian berdua menuju ke pertumbuhan spiritual. Spiritual nggak selalu melulu tentang ajaran agama ya, tapi pertumbuhan jiwa kalian, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana saling menghadapi perbedaan masing-masing gitu loh di sini. Jadi aku rasa ini akan menjadi hubungan yang indah sih antara kamu dan dia. Ya, aminin. Dan di sini juga aku rasa ini lebih kepada bahasa cinta, love language. Entah kamu, entah dia, entah keduanya kelihatannya sangat suka kalau misalnya dikasih perhatian berupa waktu, jadi quality time, atau dikasih hadiah. Pelayanan juga bisa ya, act of service. Jadi itu sih, jadi jangan lupa saling memperhatikan walaupun sesibuk apapun kamu dan dia nanti. Ya, walaupun kadang hidup itu capek ya, hidup kadang seperti badai, tapi jangan lupa bahwa kamulah orang yang menjadi temannya dia dan dialah orang yang akan menjadi sahabat baik kamu sampai nanti kalian berdua bertumbuh bersama sampai menua gitu ya. Jadi tetaplah adakan perhatian itu gitu. Aku rasa hubungan ini akan baik-baik aja sih, penuh dengan cinta dan kelembutan aku lihatnya gitu teman-teman. Dan ya itu hasil reading aku akan lihat dari oracles-nya di sini. Aku akan lihat dulu dari sisi zodiak. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa, Pisces, Aquarius, Libra, Capricorn, Aries, Scorpio. Kemudian di sini ada unsur nama, bisa unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada R, L, P, Y, Y lagi, B, H, V, O, dan M. Kemudian ini ada beberapa angka atau tanggal penting ya. Bisa jadi tanggal pertemuan, tanggal penyatuan, atau mungkin di sini angka-angka yang hanya kamu dan dia yang paham ini angka apa. 6, 3, 17, 22, 16, 31, 7,
10, 25 dan 26. Kemudian akan aku lihatkan juga di sini dari ciri-ciri lain tentang dia ya. Akan ambil beberapa. Oke, cukup banyak. Sudah. Kelihatannya di sini dia adalah orang yang populer, atau mungkin kamunya populer. Jadi ini bisa poin di kamu atau poin di dia. Populer, cakep, dan banyak yang suka atau mungkin banyak fansnya gitu. Jadi itu yang bisa kulihat di sini. Ya wajar sih kalau memang dia membawa kestabilan sebaik ini, ya sangat mungkin banyak orang tertarik sama dia ya, lawan jenis. Tipikal orang yang juga kalau nyetir itu sangat berhati-hati. Wajar karena dia di sini the hermit, perfeksionis, dan nggak cuma dari cara pikir tapi juga bagaimana cara dia berkendara, cara dia berlalu lintas gitu ya. Jadi tipikal orang yang memang sangat mematuhi peraturan. Tapi aku lihat di sini entah kamu atau dia agak picky soal makanan. Jadi mungkin ada makanan yang nggak mau gitu loh, pilih-pilih makan. Atau mungkin ada beberapa bahan makanan yang dia kalau udah nggak doyan gitu di sini. Jadi itu mungkin yang jadi akan struggle kamu di sana ya. Kemungkinan di sini dia suka baca buku, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan buku, pengajaran, pendidikan, bisa fiksi, bisa non fiksi. Tipikal orang yang sangat ramah di sini, sangat ramah, sangat sopan, dan akan memperlakukan semua makhluk atau manusia itu sama. Jadi nggak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana agama apa, nggak. Tapi dia emang punya kebijaksanaan, itulah wajar the hermit ya. Entah kamu atau dia di sini sangat suka sesuatu yang berhubungan dengan kartun, manga, webtoon, pokoknya yang manhwa gitu-gitulah ya. Itu. Kemudian di sini juga ada kemungkinan antara kamu dan dia ini akan ada situasi long distance atau beda kota, beda negara bisa. Atau emang ketika hubungan ini terjalin di awal itu emang beda kota, beda lokasi. Jadi mungkin itu menjadi salah satu tantangan kamu dan dia. Dan juga di sini aku lihat ada laptop, mungkin bidang pekerjaan dia sangat berhubungan dengan laptop, kemana-mana bawa laptop, atau mungkin dia sangat gadget banget anaknya, sangat tertarik dengan perkembangan teknologi. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu dan kesan pertamanya dari kalian berdua. Semoga ini membantu kamu, dan siapapun dia, semoga dialah memang jodoh terbaiknya kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, karena aku lihatkan di sini bagaimana first impression dia ke kamu dan kamu kepada dia ya. Di sini langsung aja aku punya 2 tumpuk kartu. Bagian yang atas adalah tentang kamu, yang bawah tentang dia. Tapi bisa aja situasinya kebalik karena ini general reading ya, vice versa gitu. Ada Ten of Pentacles, ada Seven of Wands. Oke, kelihatannya antara kamu dan dia ini ada perbedaan yang berkebalikan gitu loh. Ketika pertama kali ketemu, pertama kali kenal. Kalau aku lihat di sini dari kamunya melihat dia, kesan kamu adalah dia ini belum bisa dipercaya. Entah mungkin kamu di sini pernah punya pengalaman buruk tentang cinta dan kamu melihat karakter dia ini mirip dengan yang lalu, atau mungkin ada gosip-gosip tentang dia yang mana mungkin dia ini playboy, atau mungkin cowok yang populer dan itu bukan kriteria kamu. Jadi kamu belum bisa percaya dia sepenuhnya gitu loh. Sementara dari sisi dia justru melihat bahwa kamu itu orang yang sudah bisa dia imajinasikan bahwa suatu saat nanti bersama dengan kamu dia bisa membangun sebuah keluarga kecil yang bahagia, harmonis, penuh cinta, keuangan yang lebih dari cukup, penuh keamanan finansial gitu. Di sini dia sudah bisa membayangkan itu gitu loh di sini. Jadi makanya ini kebalikan, dia sangat yakin sama kamu, kamunya sangat nggak yakin sama dia. Oke, aku akan lihatkan selanjutnya nih akan kemana nih arahnya nih. File kedua nih seru kayaknya. Oke. Jadi gini, semakin kenal ya, aku lihat di sini kamunya makin males gitu loh. Bahkan di sini kamu menutup kesempatan, kayak alah nggak mungkin lah aku sama dia gitu, nggak mungkin. Mungkin kamu di sini ngerasa kamu bukan tipe idealnya dia, atau kamu mungkin ngerasa nggak cukup bagus buat dia, atau apapun itu. Kamu makin nggak mau lah, nggak mau jadian sama dia, males. Pokoknya banyak alasan kamu untuk menolak dia. Bahkan mungkin kamu terang-terangan nggak ngebales chattingnya, ngebiarin WhatsAppnya berlama-lama gitu ya, bahkan nggak ngebales sama sekali. Tapi dari sisi dia tetap kekeh loh sama kamu. Dia tetap kekeh, dia tetap yakin bahwa dia bisa menarik perhatian kamu, bahwa di sini dia melihat kamu adalah
rumah yang sangat nyaman, rumah yang sangat bisa akan dia jaga suatu waktu nanti. Kalau misalnya kamu setuju untuk memulai sebuah hubungan yang serius sama dia. Ini menarik sih. Kamu kenapa, teman-teman? Pernah traumakah tentang cinta sampai kamu menutup hati begini sama dia yang ingin serius sama kamu? Nah, kemudian waktu berlalu, ya mungkin di bulan-bulan pertama lah ya, aku lihat di sini kelihatannya ada sedikit pertengkaran. Mungkin di sini dia melihat bahwa cara bicara kamu, cara komunikasi kamu ini mungkin beda dengan bagaimana cara komunikasi dia ke orang lain, ke pasangan gitu loh. Atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin dia salah ngomong dan gimana, sehingga kelihatannya ada pertengkaran di sini. Kamu sebel banget sama dia. Tapi kelihatannya aku tangkep ya, kelihatannya dia emang sengaja cari perhatian, cari gara-gara sama kamu karena emang pingin lebih kenal kamu sebetulnya. Tapi di sini pun aku lihat dua kartu ini sama, Ten of Swords gitu. Jadi di sini yang tadinya kamu ngerasa bahwa dia ini nggak oke, dan setelah kejadian ini dia yang merasa kamu nggak oke gitu. Ya udahlah, kelihatannya emang segala usahaku sia-sia, kelihatannya tertutup pintu hatinya buat kehadiran saya, apalagi dengan adanya beda selisih paham dan mungkin pertengkaran ini. Ya sudah gitu, mungkin dia di sini sudah ikhlas, ya udahlah. Mungkin bukan jodoh, tapi kan reading ini tentang jodoh ya. Aku pengen lihat ini endingnya bakal gimana. Ada The Sun di sini dan ada Six of Wands. Oke. Apapun yang menjadi pertengkaran ini, dan mungkin dia dan kamu ini agak sedikit renggang. Ada masa di awal-awal tuh agak renggang, tapi entah gimana ceritanya, ya namanya jodoh ya. Ada koneksi yang makin lama makin nyaman antara kamu dan dia. Mungkin dari pertengkaran dan tertutupnya pintu hati ini, tiba-tiba ada kesempatan, tiba-tiba mungkin ada maaf di sana, ada antara kamu atau dia menurunkan ego untuk ya udah minta maaf, ya udah yuk kita coba gitu di sini. Tapi yang bisa aku lihat di sini, kamu akhirnya memang memberi kesempatan kepada dia memang, dan kamu mulai membuka pintu hati kamu mulai merasa bahwa oke, sepertinya lumayan buat diajak ngobrol. Sepertinya dari cara dia ngobrol, dari cara dia menceritakan mungkin harapan-harapan dia ke depannya, cara dia memperlakukan kamu semakin baik, semakin bagus adaptasinya, sehingga kamu mulai oke, aku kasih kesempatan ke kamu gitu di sini. Dan dia seneng banget karena emang sejak awal dia ini butuh dukungan dari kamu, butuh dukungan bahwa perasaannya ini nggak sia-sia gitu loh, teman-teman. Dan dari sisi dia melihat kamu semakin lama tuh semakin cantik, semakin cakep, semakin bahagia gitu loh di hubungan ini, karena memang dianya bahagia dan dia melihat bahwa oh oke, kita bisa mulai sesuatu yang baru. Dia melihat bahwa kamu lebih optimis di hubungan ini, yang tadinya menutup hati lebih beda banget lah pokoknya di sini. Entah apa yang terjadi, I don't know, mungkin sebuah pengorbanan, mungkin kamu bener-bener melihat ketulusan dia. Makanya di sini dia melihat kamu semakin oke ke depannya gitu, dan semakin yakin bahwa yang menjadi impian dia ini bisa terwujud gitu loh. Mungkin pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Oh, tante, oh, so sweet. Oh, ini ada dua kartu yang sama, The Sun. Oke, pernah menutup hati bersama-sama tapi akan merasakan bahagia dan optimis bersama-sama. Jadi di sini aku lihat dari sisi kamu, akhirnya kamu merasakan rasa yang sama, bahwa dia ini bisa membawa kamu ke situasi yang lebih baik. Mungkin kamu yang tadinya pesimis mengenai cinta atau pernikahan jadi terbawa, maksudku tanpa dia harus memaksa kamu, tanpa dia harus mengancam kamu, tapi dengan sendirinya mengalir, bahwa perlakuan dia, kata-katanya, bukti cintanya yang gak cuma kata-kata doang, ternyata bisa membuat kamu pelan-pelan yakin bahwa oke, sepertinya bisalah untuk hubungan ini menjadi lebih serius gitu. Dan dari sisi dia pun semakin yakin bahwa ada union, ada penyatuan, dimana dia semakin lama semakin merasakan sinergi yang kuat antara kamu dan dia. Dan wajar kalau harmoni atau sinergi ini ada antara kamu dan dia, karena emang ada poin-poin yang sama nih. Ya walaupun awalnya nggak enak, tapi pada akhirnya kan enak gitu. Pada akhirnya kan segala usaha dia nggak sia-sia gitu. Emang sih kelihatannya di sini yang lebih banyak berjuang adalah dia. Tapi aku rasa kamu pada akhirnya bisa menghargai bahwa segala usahanya ini emang dia serius dengan perasaannya, serius dengan tujuannya kepada kamu gitu. Bukan untuk main-main, tapi emang untuk
hubungan yang pasti ke depannya. Bahkan dia yang sejak awal emang sudah kepikiran tentang pernikahan gitu. Oke. Aku mau lihat juga nih tentang hubungan ini. Gimana prospeknya dengan naik turunnya hubungan ini ya. Menarik loh file kedua ini. Oke. Ada 8 of Wands, ada 10 of Wands, ada The Empress. Yes, ini memang bukan hubungan yang mudah. Aku bisa membaca ini bukan hubungan yang mudah. Ada King of Pentacles sebagai bottom decknya. Ini memang bukan hubungan yang mudah. Ya, kelihatan lah. Bahkan di sini juga memvalidasi atau mengkonfirmasi bahwa ini akan menjadi usaha yang keras. Tapi aku lihat usaha yang keras ini nggak hanya dari dia. Dia mengusahakan buat bener-bener supaya kamu itu bisa tertarik, atau lebih tepatnya di sini percaya kepada dia. Tapi kelihatannya di sini memang dari sisi kamu yang harus healing. Kelihatannya di sini sisi kamu yang lebih banyak terluka mengenai cinta. Mungkin emang sebelumnya kamu pernah ditinggalkan, atau mungkin pernah putus yang berantakan banget, atau mungkin kamu di sini dari keluarga yang broken home, dan mungkin broken home-nya keluarga kamu nih bener-bener broken yang bikin kamu patah hatinya luar biasa. Belum sembuh sampai ketika pertemuan kamu dengan dia. Tapi di sini aku lihat kamu akan tersembuhkan oleh dia kok. Di sini secara nggak sadar, tanpa dia memaksa, sekali lagi tanpa dia mengancam, kamu tersembuhkan dengan sendirinya di sini. Aku mencintai dan peduli diriku terlebih dahulu. Jadi ketika rasa itu ada, baru kamu bisa menerima cintanya dia. Jadi aku sering kali bilang ya di readingku, cintai diri kamu dulu, supaya kamu lebih gampang merasakan ketika ada orang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Kamu bisa merasakan getarannya gitu loh di sini. Dan mungkin kamu bisa mengusahakan sejak sekarang, terutama kalau emang kamu menyadari, ya kak, ada banyak nih trauma aku tentang cinta. Nah, coba di healing pelan-pelan, meditasi, atau mungkin lebih banyak berterima kasih ke diri sendiri, itu akan sangat membantu kamu. Dan aku lihat di sini di hubungan ini, walaupun emang ada naik turunnya ya, tapi di sini aku lihat ada banyak sekali keberkahan datang di hubungan ini. Jadi sama-sama saling belajar, adaptasinya awalnya mungkin lambat, tapi setelah ada union, ada penyatuan dan keseriusan, akan semakin cepat gitu loh jalannya. Jadi mungkin yang awalnya berkelak-kelak, begitu tahu metodenya, begitu tahu kuncinya, oh gampang gitu jalannya. Aku lihat kayak gitu. Dan di sini emang pada akhirnya akan ada sebuah keselarasan, sekali lagi kebahagiaan, keberkahan. Mudah-mudahan restu keluarga keduanya juga akan memberkahi hubungan ini gitu ya di sini. Dan ini adalah hasil kreasi kamu dan dia. Jadi ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, ini emang hasil usaha kerja keras kalian berdua. Gitu loh di sini. Makanya ini pasangan yang solid. Emang nggak mudah tapi bisa. Dan di sini ada lovers dong di sini. Oh, pantesan. Jadi ini memang hadirnya dia akan menyembuhkan kamu, atau sebaliknya, hadirnya kamu akan menyembuhkan dia di sini. Aku percaya pada apa yang aku ketahui dan aku akan membuat sebuah komitmen. Dan aku yakin pada tempatku di dunia ini. Jadi emang ketika dia datang ke kamu sudah dengan keseriusan, dan dia yakin akan membawa kamu ke sana. Karena kan sejak awal niatnya dia adalah Pentacles, 10 of Pentacles, kestabilan, loyalitas, finansial yang bagus, keamanan gitu ya. Dan dia yakin bahwa dia akan bisa membawa kamu dengan segala kebaikan yang dia bawa, dengan segala usaha yang dia lakukan buat kamu gitu. Oke, aku akan lihat juga di sini sebelum charm. Aku akan ambil 2 kartu dari Oracle ini. Pesan-pesan sih buat kamu ya, mengenai hubungan kamu bersama dengan dia ke depannya bakal gimana nih. Oke, the heart of the matter, ask for help. Jadi kelihatannya emang teman-teman yang memilih file kedua ini ada banyak hal yang harus kamu sembuhkan dulu tentang diri kamu. Karena buat aku jodoh nggak sekedar orang yang akan mencintai kamu atau kamu cintai, tapi jodoh adalah orang yang akan kamu percaya untuk saling membawa masa depan masing-masing ke tujuan yang sama. Makanya di sini kalau emang masih ada trauma, tolong disembuhkan. Kamu di sini nggak harus pusing sendiri, mungkin kamu bisa konsultasi ke pakarnya, mungkin ke psikolog, ke healer. Mungkin kalau kamu nggak berani langsung datang, kamu bisa ke website kayak Halodoc. Di situ kan ada psikolog yang bisa menerima konsultasi, dan aku rasa harganya juga masih masuk akal ya.
kamu bisa minta bantuan di sana, atau mungkin healer ya di sini. Jadi minta bantuan, berdoa ke Tuhan. Itu yang paling penting, berdoa ke Tuhan, minta bantuan ke Tuhan supaya hati kamu lebih lega menerima hadirnya dia gitu. Dan aku lihat di sini juga ada banyak cinta di sekitar kamu sebetulnya. Ini adalah master number angka 22. Jadi tenang aja, ada banyak yang melindungi kamu. Doa-doa kamu, doa dari dia, walaupun mungkin kamu belum ketemu sama jodoh kamu, bisa jadi dia sudah mulai mendoakan kamu supaya kamu terjaga, kamu baik-baik aja, kamu tetap kuat sampai pertemuan kamu dan dia. Doa orang tua kamu juga sangat bisa. Jadi tetaplah kuat, berdiri dan menjelajahi atau berpetualang di hari-hari kamu sambil menunggu kehadiran dia. Kalau kamu merasa belum ada tanda-tanda dia, nggak apa-apa, sabar aja. Pertemuannya di waktu yang paling tepat kok. Bahkan mungkin di kondisi kamu yang lagi patah-patahnya, justru dia hadir untuk membawa banyak cinta buat kamu gitu. Aminin ya teman-teman, mudah-mudahan. Dan aku akan lihatkan juga di sini dari charm. Ini adalah zodiak, bisa zodiak kamu, zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Leo, Gemini, Scorpio, Aries, Sagittarius, dan Taurus. Kemudian aku lihatkan unsur nama, ini bisa unsur nama kamu, unsur nama dia juga bisa. B, M, T, R, D, N, U, X. X ini bisa jadi adalah mantan yang kembali lagi, tapi kembalinya dia dalam versi dia yang jauh lebih baik gitu loh ya. Ada I, ada F. Kemudian di sini ada tanggal penting, bisa jadi tanggal pertemuan, tanggal union, atau mungkin ini angka-angka penting yang cuma kamu dan dia yang mengerti maknanya apa. 17, 14, 19, 13, 1, 31, 20, 7, 12, dan 23. Dan akan aku ambil juga beberapa poin tentang dia yang mungkin bisa kamu banyak banget. Oke, aku lihat di sini dia tipikal orang yang nggak suka ngaret. Tipikal orang yang kalau udah janji jam 10, usahakan jam 10 kamu udah siap. Ya, jadi dia sangat sebel banget kalau ada orang yang ngaret, terutama di jam-jam sibuknya dia gitu ya. Jadi tolong jangan ngaret teman-teman. Aku lihat di sini ini emang tipikal orang yang kelihatannya keluarga dia pun dari keluarga yang cukup berada atau bahkan berada atau mungkin lebih baiklah secara finansial dibanding kamu, bisa jadi. Atau kalaupun tidak, dia di sini emang tipikal orang yang gampang menarik rezeki karena dia juga pekerja keras. Jadi bukan sekedar duduk diam foya-foya enggak, tapi dia emang mengusahakan bahwa cinta penting, tapi finansial juga nggak kalah penting. Dua-duanya penting. Makanya di sini dia ingin memastikan kamu akan aman bersama dengan dia dari sisi finansial gitu ya. Jangan sampai kamu nanti kelaparan bersama dengan dia nggak mau kayak gitu. Tipikal orang yang suka ngemil, bisa cemilan manis, bisa cemilan asin, snack, biskuit gitu. Kayaknya dia emang suka banyak ya ternyata. Oke. Kalau ada lagu di sini ada kemungkinan suara dia bagus atau kamu dan dia nanti akan punya kenangan pada beberapa lagu yang bisa jadi akan kamu bawa menjadi lagu di pernikahan kamu dan dia. Bisa jadi, aminin. Kemudian di sini kelihatannya dia suka main game ya, terutama yang pakai kontrol di sini, PS, Xbox gitu bisa. Dan kalau kamu tipikal orang yang emang suka main game, mungkin kamu akan suka. Tapi kalau kamu kurang suka game, mungkin kamu agak kurang bisa memahami kenapa kamu bisa berjam-jam main game sementara aku tuh kangen sama kamu misalnya. Ya udah, kamu di sini ngobrol aja sama dia mengenai hobinya ini. Ada kemungkinan juga di sini dua-duanya sama-sama tipikal yang bahasa cintanya quality time, bisa saling ngobrol bisa. Jadi akan ada banyak momen dimana kamu dan dia akan sering sleep call atau video call, terutama kalau lagi sibuk, lagi beda kota gitu, beda negara juga bisa. Lalu di sini ada warna ya, kelihatannya dia suka dengan warna-warna yang lebih kepada pastel, atau mungkin ini kamu juga bisa. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan warna-warna pastel ya, pink, ungu, atau yang krem-krem gitu ya. Iya, dia di sini emang orangnya nggak bisa kalau misalnya lelet, kalau misalnya lama. Dia tipikal yang pali-pali gitu kata orang Korea ya. Ayo cepat-cepat, ayo buru-buru gitu di sini. Terutama ini mengenai kinerja ya. Kalau untuk hubungan cinta kelihatannya dia cukup santai, dibawa aja kemana arahnya. Tapi untuk kinerja dia nggak bisa lelet. Dia nggak suka ngeliat orang lelet. Ada kemungkinan kamu di sini bisa aja berjodoh dengan bule
ya, yang rambutnya blondie gitu ya, yang kulitnya lebih putih daripada kamu. Tapi ini mungkin sebagian aja lah, karena ini general reading gitu. Family man juga, makanya nggak salah kalau dia di sini emang sejak awal punya impian pengen membangun keluarga yang bahagia, punya anak, ada kakek nenek di sana yang sekali waktu ketemu liburan bareng gitu loh. Jadi emang tipikal yang sangat menghargai keluarga. Jadi kalau di luar sana ada banyak orang yang nggak mau punya anak, dia tipikal yang ingin sekali punya anak. Mudah-mudahan, aminin ya, ini akan menjadi takdirnya kamu dan dia. Kelihatannya ekstrovert, butuh teman banyak, sangat suka bergaul dengan banyak orang. Ya, ekstrovert sih intinya. Jadi kalau kamunya introvert, ya kamu harus siap-siap untuk beradaptasi dengan ekstrovertnya dia. Jadi gitu ya teman-teman yang bisa kulihat mengenai jodoh kamu dan first impression keduanya. Semoga ini membantu, dan siapapun dia, semoga dia adalah jodoh terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, karena kulihatkan di sini bagaimana first impression dia ke kamu, dan juga sebaliknya. Di sini ada 2 tumpuk kartu. Ini yang bagian atas adalah kamu, bagian bawah adalah dia. Tapi karena ini general reading, kondisinya bisa aja berkebalikan ya. Kamu lihat aja nanti kayak gimana. Ada 7 of Cups, ada 10 of Cups. Oke. Kalau kulihat di sini, kesan pertama kamu kepada dia adalah dia ini orang yang sangat hangat, humble, sangat menyenangkan, romantis, dan tipe yang sangat menghargai keluarga. Jadi kalau misalnya kamu di sini udah ada impian, aku pingin deh punya suami atau istri yang nanti akan punya anak di sana, membangun keluarga yang sangat hangat, kamu bisa merasakan energi itu ada di dia. Jadi ini sebuah sinyal yang bagus sih ya, antara kamu dan dia. Dan dari dia kepada kamu, dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang sangat menyenangkan. Kamu di sini dia rasa punya banyak impian, dan dia sangat suka dengan orang yang selalu hidup untuk impiannya. Jadi di sini nggak sekedar hidup ya udah jalani, tapi aku kedepannya pingin begini, pingin begitu gitu loh di sini. Jadi dia sangat tertarik di hal itunya. Yang membuat dia tertarik sama kamu awal-awalnya tuh itu. Dan akan aku lihatkan hal lainnya di sini. Ada Ace of Swords, ada The Lovers. Ini kelihatannya sih dua-duanya saling jatuh cinta. Cuma dari sisi kamu ke dia emang melihat bahwa oh, emang dialah ini jodohnya saya. Jadi mungkin kamu di sini punya ekspektasi ya mengenai jodoh. Ingin yang begini, fisiknya begini, karakternya begini, cara memperlakukan kamu seperti ini. Nah, kamu temukan itu di dia. Dan kamu merasa bahwa kamu sangat, kayaknya aku cocok nih sama dia gitu. Mungkin kamu dan dia sama-sama suka liburan kemana, sama gitu ya. Lebih kepada kenyamanan. Kamu melihat dia adalah orang yang sangat bisa membuat kamu nyaman, tanpa kamu harus berpura-pura gimana. Ya memang di awal kenal jaim-jaim ada, tapi di sini lebih luas gitu loh. Lebih luas dibandingkan kamu kenal dengan yang lain-lain sebelumnya. Lebih luas ketika kamu kenal sama dia, lebih ekspresif, jadi diri sendiri tanpa pakai topeng gitu loh. Dari sisi dia melihat bahwa kamu adalah sosok yang sangat cerdas, sangat bertanggung jawab, sangat bisa dipercaya, dan ada keyakinan di dia bahwa dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Dia berani dan bener-bener ingin sih bahwa bersama dengan kamu kelihatannya kita bisa memulai sesuatu yang baru. Cuma emang dari sisi kamu lebih kepada romansa, kalau dari sisi dia lebih kepada kamu emang bisa diajak serius. Karena ada beberapa orang yang ketika pertama ketemu, oh ini cuma dibuat having fun aja, cuma buat semalam aja bahkan, tapi bersama dengan kamu dia emang pengen serius gitu loh ya. Karena kualitas di kamu tuh ada, dia lihat. Ada 9 of Pentacles, oh ya pantesan. Nah ini 10 of Coins, Pentacles juga. Jadi di sini yang kamu lihat tentang dia, kamu kelihatannya emang sudah sangat berharap akan membangun sebuah keluarga yang ada anak-anak di sana, makan malam bareng, main bareng gitu ya di sini, dan mungkin juga ada masa-masanya ketika libur panjang, kumpul dengan kakek nenek, liburan bareng-bareng kemana gitu loh. Dan itu yang kamu lihat di dia. Kamu semakin yakin bahwa dia bisa membawa itu. Kenapa? Bisa jadi di sini emang dia secara keuangan sudah bagus, secara finansial atau mungkin pekerjaan dia atau bisnis dia emang bagus gitu loh. Mungkin bukan pekerjaan yang sangat bergengsi yang gajinya 50 juta, tapi bisa aja sih. Cuma di sini lebih kepada kamu ngerasa dia sangat stabil di sana.
Jadi ada keyakinan bahwa oh aku bersama dengan dia bisa aman, bisa nyaman juga gitu loh. Itu yang aku lihat di sini. Bukan berarti kamu matre ya, tapi ya realita aja gitu, kita realistis gitu ya. Dan dari sisi dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang sangat percaya diri dengan takaran yang pas. Jadi dia melihat bahwa kamu adalah orang yang sudah mencintai diri kamu adalah orang yang sangat menghargai jerih payah diri kamu, dan dengan begitu dia yakin bahwa dia akan aman mencintai kamu karena kamu sudah mencintai diri kamu sendiri. Dan dia yakin bahwa suatu saat nanti kalau memang kamu dan dia pada akhirnya akan menikah, dia akan percaya bahwa kamu akan menjadi pendamping yang paling tepat untuk masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang mungkin kurang menyenangkan ketika ada badai. Dia juga yakin bahwa kamu nanti akan menjadi seorang ibu atau ayah yang menjadi contoh terbaik buat anak-anak gitu loh. Jadi emang udah seyakin itu karena kamunya di sini kamu ingin bebas menjadi diri sendiri, bukan bebas yang nggak mau diatur gitu loh. Jadi bebas menjadi uniknya kamu, dengan bakat-bakatnya kamu gitu loh di sini. Itu yang bisa dia hargai tentang kamu ya. Kemudian di sini ada Page of Cups dan Knight of Swords. Semakin kenal sama dia, kamu di sini merasa bahwa ada sisi dia di sini yang penuh dengan keberanian, penuh dengan semangat. Dan kelihatannya di sini memang kalau dia sudah bekerja, terutama ya, memang tipikal yang berani mencoba, berani berusaha. Kalaupun dia ada gagal-gagalnya misalnya, atau mungkin baru dimarahin sama atasan, dia bukan tipe yang langsung drama, langsung galau. Dia akan mencari, oh oke, aku baru saja ditegur oleh atasanku, apa kesalahanku, aku harus bisa memperbaiki gimana gitu loh. Jadi ini yang membuat kamu yakin bahwa bersama dengan dia kamu akan aman. Bersama dengan dia kamu ya minimal di sini aman secara keadaan. Kamu akan merasa aman bahwa dia akan membawa kamu ke tujuan yang memang sudah kamu idam-idamkan, yang emang kamu impikan gitu loh di sini. Jadi ketangguhan itu yang kamu rasakan energinya, terutama nanti kalau dia udah mulai bercerita, iya aku tadi di kantor begini, iya aku lagi susah banget di bisnis aku karena begini. Kamu akan melihat bahwa oh dia di sini nggak cuma sekedar curhat yang menye-menye, tapi emang akan mengusahakan lagi, ayo aku bisa bangkit lagi, bisa mengusahakan apalagi gitu. Dan dari sisi dia kepada kamu, dia merasa bahwa kamu tipikal orang yang emang enak buat dimanjain. Dia bisa manja sama kamu, atau mungkin kamunya di sini sangat nyaman manja-manjaan sama dia. Emang sih di sini kamunya tuh lebih manja, lebih pingin disayang, pingin dipuk-puk gitu ya. Kalau dari sisi dia sih emang lebih maskulinnya lebih gitu. Tapi bisa seimbang lah di sini, bisa seimbang. Jadi kamunya memanjakan, dianya di sini melindungi. Jadi ya cukup bersinergi lah aku rasa di sini. Kelihatannya sih dia lebih dewasa dibanding kamu. Dewasa di sini bukan berarti usia, tapi bagaimana pola pikir dia menghadapi masalah, menghadapi kamu gitu di sini. Pantang menyerah sih orangnya, semangat ya. Ada Six of Pentacles, the Wheel of Fortune. Kalau lihat dari kamu ini semakin kenal sama dia, emang semakin nyaman. Kalaupun ada masalah datang, ya wajar, namanya dua orang menjadi satu pasti ada masalah. Tapi di sini dalam artian karena tipikal yang emang kalau lagi ada masalah segera selesaikan, bukan berdrama. Jadi di sini kamu melihat bahwa dia akan membawa banyak cerita di hidup kamu, dari kebahagiaan, cinta yang banyak. Dia memanjakan kamu, pelajaran hidup yang bisa kamu ambil dari dia, pengalaman-pengalaman yang kalian hadapi bersama. Jadi makin banyak bahagianya. Dan kalaupun di sini sebelumnya katakanlah misalnya ada sebagian teman-teman di sini yang kurang dapat restu dari keluarganya dia atau keluarga kamu, aku rasa restu itu akan keluar kok, akan turun buat hubungan ini pada akhirnya. Aminin ya teman-teman di sini, kalaupun ada situasi yang sulit akan baik pada akhirnya. Dan di sini aku lihat juga bahwa kamu pun bisa, dia berpikir bahwa kamu bisa menyeimbangkan, walaupun ini baru-baru awal ya, tapi dia berpikir kamu bisa menyeimbangkan bahwa ketika dia mengusahakan yang banyak, kamu pun memberikan yang banyak gitu loh. Perhatian, cinta, komitmen, kesetiaan gitu. Dia merasa bahwa kamu bisa diajak bekerja sama sebagai partner, sebagai tim yang nanti di romansanya ada, membangun hubungannya juga ada. Jadi gitu yang bisa kulihat. Jadi sangat bisa diajak bekerja sama. Dan coba kan ambil di sini dari kartu tarotnya juga beberapa hal tentang hubungan ini ya.
Ada Ace of Swords, ini kartunya sama. Ada Ten of Cups, ini juga kartunya sama. Oh iya, pantesan. Oh emang hubungan ini manis banget ya. Dan walaupun mungkin nanti akan ada problem, ada ujian, tapi pada akhirnya sih bisa diatasi berdua. Dan memang di sini aku lihat inilah yang namanya jodoh ya. Jadi emang sejak awal itu ada keseriusan dari kamu dan dia bahwa hubungan ini akan sukses. Hubungan ini akan membawa kalian berdua pada hal-hal yang ya menyenangkan, iya, kadang ada ujiannya, iya, tapi karena ada keyakinan dan ada kerjasama yang baik antara kamu dan dia, saling support, maka akan baik-baik aja gitu loh. Membawa pedang ini adalah momen dimana kamu dan dia akan mengerti bagaimana mengatasi masalah, bagaimana kalau ada tantangan gitu loh di sini. Dan emang semua harapan yang kalian imajinasikan atau afirmasikan di hubungan ini, aminin akan menjadi kenyataan di hubungan ini. Terutama emang di sini sesuatu yang berhubungan dengan membangun keluarga gitu loh, membangun rumah yang nyaman, keluarga yang harmonis. Mudah-mudahan aja kalau emang itu impian kamu, dia menjadi orang yang bisa kamu ajak atau mungkin bisa sama-sama berjuang lebih tepatnya untuk arah sana. Dan ini memang menjadi hubungan dimana menjadi hubungan cinta yang semakin lama semakin dalam, semakin intens ngobrolnya, semakin saling memahami satu dengan yang lainnya. Jadi emang hubungan yang sangat bersinergi secara energi kamu dan dia, karena emang banyak kesamaannya sih gitu ya. Dan di sini aku lihat juga ada kartu The Sun, yang mana di sini juga menceritakan ada banyak optimisme. Aku sangat optimis dan aku mengapresiasi semua yang aku dapatkan. Jadi di sini sih akan ada banyak pertumbuhan dan akan ada banyak hal-hal baik yang akan datang di hubungan ini. Jadi nggak sekedar cintanya dia, tapi pengalaman yang akan kamu hadapi bersama dengan dia akan membawa banyak optimisme ke depannya. Emang sih mungkin kadang akan ada rasa sedih, kecewa gitu ya, tapi lebih banyak bahagianya, aminin. Ada Six of Cups juga di sini. Jadi ya emang sorry bukan, ini Six of Pentacles, ini Six of Cups. Akan ada banyak kenangan ya, dan juga petualangan yang akan kalian lalui, dan itu akan menjadi sebuah kenangan yang nanti suatu saat kalau kalian akan sudah menikah, akan kalian ceritakan gitu loh di depan anak-anak kalian atau di depan cucu-cucu kalian. Dulu kita ketemunya begini, dulu perjalanan cinta mama papa tuh begini gitu loh. Jadi akan ada banyak kenangan manisnya, lebih banyak manisnya. Dan sekarang aku akan ambil dari Oracle ya. Aku akan ambil 2 kartu di sini mengenai hubungan kamu dan dia. Ada action speak loudly, ada be supportive. Aku rasa di sini kalau kamu di sini tipikal orang yang sering kali memendam rasa, atau mungkin mungkin cara komunikasi kamu harus di lebih semangat lagi, maka jadilah orang yang bisa speak up. Misalnya aja kamu kecewa sama dia, bilang aja, sayang maaf ya aku kecewa dengan sikap kamu. Ataupun sebaliknya, misalnya pasangan kamu melakukan sesuatu yang sangat baik, yang membuat kamu bahagia, ucapkan terima kasih ke dia. Jangan lupa mengapresiasi di sini. Jadi terima kasih ya sayang udah nganter aku ke dokter, makasih ya sayang udah nganterin aku buat beli obat di apotik misalnya. Terima kasih ke dia gitu di sini. Dan kelihatannya di sini bahasa cinta entah kamu atau dia, word affirmation. Jadi kata-kata pujian, kata-kata terima kasih, kata-kata cinta itu akan sangat membawa banyak dampak yang hangat di hubungan ini gitu. Dan di sini juga aku rasa antara kamu dan dia akan menjadi pasangan yang saling suportif ya, bahwa kamu peduli sama dia, bahwa dia peduli sama kamu. Ketika kamu lagi nggak baik-baik aja, ketika shit happens gitu ya, dia hadir buat kamu, menenangkan kamu, minimal menjadi pelipur laranya kamu. Pun sebaliknya, dia akan menjadi orang yang hadir terutama ketika kamu lagi down gitu di sini, dan akan membawa kamu pelan-pelan, ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi, ayo optimis lagi, kayak gitu di sini. Jadi aminin aja gitu ya di sini, bagus-bagus nih. Kemudian akan aku lihatkan juga di sini dari charm. Akan aku ambil zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Pisces, Virgo, Libra, Capricorn, Aquarius, dan juga Cancer. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia, ada H, E,
M, F, I, W, C, P, Q, dan J. Kemudian ini adalah beberapa tanggal penting atau angka penting antara kamu dan dia. Bisa tanggal ketemuan, tanggal penyatuan, atau mungkin angka-angka spesial yang hanya dipahami oleh kamu dan dia. Artinya apa? 26, 10, 3, 29, 9, 23, 30, 5, 12, dan 29. Kemudian beberapa hal lain tentang dia yang mungkin kamu juga harus tahu ya. Oke, sedikit lagi. Ini ada kemungkinannya antara kamu dan dia ini bisa aja ketemunya dari dating apps, atau di sini kamu dan dia akan sangat sering memakai smartphone untuk komunikasi. Mungkin kamu dan dia emang ada kesibukan yang emang sibuk banget, atau emang lagi beda kota, beda negara, sehingga lebih banyak komunikasinya itu via online atau via telepon gitu ya. Ada kemungkinan juga di sini entah kamu atau dia sangat suka dengan kisah-kisah hantu, atau mungkin film-film horor, atau mungkin kalau kalian berdua suka film horor, ya mungkin akan ada banyak dating ke bioskop yang mana nonton film horor gitu bisa. Terutama lagi karena aku lihat di sini juga emang kelihatannya kamu atau dia suka dengan film ya, sangat tertarik dengan dunia perfilman, atau mungkin kerja dia berhubungan dengan film juga bisa. Ya. Aku lihat ada Desember di sini. Ini bisa menjadi bulan dimana pertemuan awal kamu dan dia, atau bisa jadi bulan dimana penyatuan antara kamu dan dia. Aminin, mudah-mudahan sih di Desember, masih jauh sih, tapi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan di Desember tahun ini. Ada kemungkinannya dua. Pertama, beda agama, tapi tenang, bisa aja enggak, bisa aja di sini bahwa dia adalah orang yang sangat religius. Orang yang sangat percaya akan Tuhan, bahwa dia percaya takdir pertemuan kamu dan dia sudah diatur, tunggu aja waktunya. Atau mungkin dia di sini mengenai apapun yang terjadi di hidup dia berserah sepenuhnya pada Tuhan. Dia berusaha, tapi hasil akhirnya dia tahu bahwa takdir dia sudah ditulis dan ya dia akan jalan gitu. Intinya dia percaya dengan Tuhan. Untuk urusan makan dia nggak pilih-pilih. Tipikal orang yang masakan rumah pun dia suka, bahkan dia lebih memilih masakan rumah dibandingkan kalau beli di restoran gitu ya. Dan dia akan sangat senang kalau misalnya ada momen nanti kamu dan dia masak bareng, atau mungkin kamu yang masakin dia, dikasih bekal gitu ya makan siang. Ya ini mengkonfirmasi bahwa dia orang yang sangat religius ya, sangat percaya akan hadirnya Tuhan. Dan kalau aku lihat di sini karena simbolnya infinity ya, bisa jadi kamu dan dia ini adalah pasangan yang pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi gitu. Jadi ketika pertama kali ketemu itu sudah ada perasaan yang sangat nyaman, seperti seolah-olah kamu udah kenal lama sama dia. Kamu seperti bisa membaca pikiran dia walaupun baru ketemu. Ya karena emang kamu dan dia jiwanya udah saling kenal gitu loh. Walaupun secara ingatan baru ketemu, tapi jiwanya kan udah pernah ketemu nih gitu. Jadi ngerasa seperti udah kenal aja, udah kenal lama gitu. Ciri-cirinya kayak gitu. Atau kamu di sini akan mengalami sebuah spiritual connection ya. Bisa aja di sini soulmate, twin flame, karmic juga bisa. Tapi mudah-mudahan sih karena ini ceritanya jodoh, mudah-mudahan lebih ke soulmate sih ya. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu. Semoga ada banyak afirmasi positif yang bisa kamu aminin dan terjadi buat kamu. Siapapun jodoh kamu pada akhirnya, semoga dialah memang yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.